Diibaratkan sebagaimana sebuah pohon yang merontokkan daun-daunnya gitu. Untuk pada akhirnya pohon itu melahirkan uh, hal yang baru atau ranting-ranting baru atau daun-daun baru. Bagaimanakah ciri-ciri atau gambaran bahwa kita juga harus merontokkan versi lamanya kita nih, agar sejatinya versi kita yang baru itu tumbuh gitu. Sebagaimana gambaran itu, bagaimanakah ini bisa kita jelaskan atau kita sampaikan? Betul teman-teman, sebagaimana halnya pohon yang ada musim gugur, daun-daun lama yang kering-kering itu rontok, dan berikutnya tumbuh deh tunas-tunas atau daun-daun baru yang jauh lebih indah gitu. Begitupun fase kehidupan manusia. Biasanya dia akan mengalami fase-fase mudanya dia, egonya dia, terus segala sesuatu pembuktian dia terhadap kehidupan. Sebagaimana fase kehidupan seseorang seperti itu, versi lama dia punya belief-belief lama nih, punya mental block, punya belief-belief lama, aku begini, aku begitu, aku hebat, aku mendapatkan sesuatu ini karena aku gitu istilahnya. Ada isme-isme lama atau belief-belief lama yang kamu pegang. Nah, selama kamu masih mengandalkan egonya kamu berjalan hebat dan lain-lain dalam versi lamanya kamu nggak akan ketemu versi terbaiknya kamu di masa-masa hidup kamu yang sekarang dan ke depan tanpa kamu mengalami kerontokan dulu gitu. Mengalami kerontokan dulu, kejatuhan dulu. Kenapa sih kejatuhan dan kerontokan itu harus terjadi? Sepertinya hampir semua manusia mengalami itu deh. Aku ngalamin itu 2019. Teman-teman yang lain juga mungkin ngalami satu titik level terendah dalam kehidupan teman-teman. Atau teman-teman yang lain ngalamin juga tuh sudah jatuh tertimpa tangga misalnya. Atau teman-teman lainnya ngalamin dari yang punya rumah jadi nggak ada rumahnya. Nah itu versi merontokkan daun-daun ala analogi sebuah pohon gitu. Nah di titik seperti itu kan ego kita tuh kayak nol gitu. Kayak kita bener-bener jatuh gitu, rontok gitu. Nah di titik jatuh itu biasanya ego itu jatuh ke bawah ke titik terendah. Nah di titik kamu sampai pada satu momen kayak nggak bisa apa-apa, nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa melangsungkan sesuatu yang harusnya kamu bisa langsungkan. Biasanya jatuh di titik terendah atau rontoknya daun-daun kesadaran kamu, rontoknya daun-daun belief-belief kamu yang lama gitu ya, rontoknya dogma-dogma kamu yang lama berganti dengan dogma yang baru, yang lebih sempurna. Nah, rontoknya belief-belief, dogma-dogma, atau rontoknya semua karakter-karakter lamanya kamu, atau rontoknya segala sesuatu yang kamu miliki dalam hidup ini, justru itu memang betul-betul menjadi titik balik kesuksesan kamu sebetulnya. Ketika kamu sadar dan ikhlas menerimanya. Jadi gugurnya daun-daun itu betul, itu adalah momentum kebangkitan sebetulnya. Tapi dengan catatan, kamu bertemu pada titik kesadaran. Ya. Indikator bahwa dalam sebuah pohon itu ada daun-daun yang berguguran dan dia akan memberikan sebuah notifikasi atau sinyal gitu ya untuk kebangkitan tubuh berikutnya atau daun berikutnya yang lebih hijau, yang lebih indah, itu adalah siklus natural sebetulnya. Nah, begitupun terhadap manusia. Ketika manusia hidup, lalu mulailah rontok gitu ya, segala hal yang dia punya, mulailah dia ketemu sama fase kehidupan dia yang jeder gitu, yang membuat dia sedih, dia terluka, dia pecah hatinya ya sama kayak rontok daun-daun itu gitu. Di titik itu biasanya dia akan bertemu pada sebuah kondisi, situasi, peristiwa, apapun itu gitu bentuknya beda-beda dari masing-masing orang. Dan di titik dia jatuh ke bawah,
ego dia meluruh, ya, ego dia terurai. Nah, di titik ego ini nol, muncullah kebaikan, kebijaksanaan, versi terbaik, versi alur indah dalam hidup dia. Jadi itu memang sebuah alur normal dalam sebuah realita kehidupan akan mengalami satu fase seperti itu. Jika kamu ingin menemukan versi terbaik dalam diri kamu, memang harus ngerontokin dulu daun-daun yang lama gitu. Daun-daun yang lama berupa apa? Berupa mental block. Aku kalau dapat uang hanya dari kantor aja. Nah, itu rontokin deh belief kayak gitu. Mulailah bikin asumsi belief baru bahwa uang ada di mana-mana, uang bisa aku dapat, uang bisa masuk dari jalan apapun, uang itu seperti oksigen, uang itu seperti udara. Sangat mudah didapatkan, selalu ada dan nggak pernah kehabisan. Nah, pahami itu sebagai sebuah hal yang baru, hal yang membaru. Ketika kamu berani untuk meninggalkan identitas lama kamu, itu sama seperti pohon merontokkan daunnya. Jadi versi-versi lama kamu, izinkan kamu lepaskan. Izinkan kamu rontokkan, izinkan kamu kosongin. Izinkan dia larut terurai. Nah, ketika dia udah terurai, mulailah menjadi wadah baru di mana aliran sejatinya kamu dalam bahagia dan berkelimpahan ini masuk dan hadir dalam kehidupan kamu, dan kamu menjadi versi terbaik dalam diri kamu. Ketika kamu menjadi versi terbaik dalam diri kamu, indikatornya apa, Teh Febi? Simple. Indikatornya kosongin aja semua keinginan. Izinkan kamu lepasin aja. Izinkan tubuh kamu menjadi sebuah ruang aja, di mana semua aliran kebaikannya Allah itu mengalir dalam tubuh kamu. Izinkan kamu terbuka aja pada sebuah energi tanpa batas yang mau mengalir dalam kehidupan kamu. Izinkan kamu terbuka untuk memahami itu, bahwa sejatinya kamu adalah entitas tanpa batas. Kamu bisa menjadi apapun yang kamu mau sebetulnya. Tapi langkah-langkah pertama, mental blocknya diberesin dulu. Lapisan endapan emosinya diberesin dulu. Itulah analogi dari merontok-rontoknya daun-daun. Nah, begitu pula di sisi kita, rontokin dulu semua, kosongin gitu. Agar versi terbaik dalam diri kamu tuh muncul dan lahir dan bisa kamu alami. Jadi sebagaimana halnya daun-daun yang meluruh rontok daunnya dan muncullah versi terbaik dari daun itu, ada daun-daun baru. Begitupun manusia mengalami satu fase di mana dia harus meninggalkan yang lama untuk menyambut yang baru, versi terbaik dirinya. Jadi pertanyaan ini mengisahkan tentang satu fase kehidupan manusia, di mana memang alurnya seperti itu. Alurnya ada identitas lama yang menderita dan kekurangan. Di titik identitas lama ini daun-daun lama nih. Daun-daun lama biasanya berisi, aduh aku nggak bisa, aku nggak mampu, uang hanya dari kantor misalnya. Aku hanya dapat uang dari satu sumber. Aku terbatas nih geraknya. Di identitas lama ini penuh dengan limitasi biasanya. Penuh dengan limitasi. Tapi cobalah untuk berani menolong diri kamu sendiri. Cerita lama kamu, identitas lama kamu, izinkan kamu alirkan, izinkan kamu lepaskan. Nah, ketika kamu mengosongkan, ketika dia sudah gugur gitu ya, udah terurai, wadah baru yang kosong ini mulai terisi dengan segala hal yang baru, identitas baru, bahagia dan berkelimpahan. Dan itulah satu-satunya cara di mana kamu bertemu pada versi terbaik di dalam kehidupan kamu, versi terbaiknya kamu. Versi terbaiknya kamu ya bahagia dan berkelimpahan itu. Tapi kalau tidak dilalui oleh fase rontoknya daun-daun, atau fase kejatuhan kamu, atau fase kamu mengalami satu masa di mana kamu ngerasa ketonjok gitu ya,
merasa terluka, merasa sedih, merasa kecewa gitu, ya kamu nggak akan ketemu titik kliknya kesadaran ini. Jadi titik kliknya kesadaran seseorang tuh macam-macam, beda-beda, fasenya beda-beda. Ada yang dia kehilangan hartanya, ada yang dia kehilangan pasangannya, ada yang dia kehilangan rumahnya, mobilnya, bisnisnya, uangnya. Itu fase-fase. Fase-fase yang belajar untuk menikmati prosesnya. Karena manifestasi terbesar di dalam kehidupan kita itu bukan materi, bukan uang, bukan rumah, bukan itu yang terbesarnya, bukan itu. Tapi manifestasi terbesar di dalam kehidupan seorang manusia itu adalah titik di mana dia memanifestasikan momentum dia sadar akan kesadaran ini. Dia sadar bahwa realitanya hidup ini hanya permainan dan senda gurau belaka. Hidup ini sebetulnya itu hanya sebuah momen berjalan ya dari masa ke masa menuju kesadaran gitu. Jadi hidup ini hanya sebuah gambaran cerita dualitas di mana ada sebuah energi yang satu gitu yang menjadikan segala sesuatu di alam semesta ini. Energi yang satu ini dia adalah cinta tanpa batas. Nah, cinta tanpa batas ini dia ada di dalam packaging kebahagiaan. Cinta tanpa batas ini juga ada di dalam packaging kesedihan. Lihatlah ini sebagai sebuah keutuhan yang harus kita sambut dan kita terima. Jadi balik lagi ke pertanyaan tadi, bagaimanakah sebetulnya sebuah kejatuhan itu membuat kita bertemu kepada versi terbaik kita. Rontoknya daun-daun atau rontoknya juga seluruh perjalanan hidupku. Ya, itu memang harus dilalui dan disyukuri. Dan temukanlah berlian di dalamnya. Temukanlah warisan terindah di dalamnya. Temukanlah harta karun terbesar di dalam cerita kejatuhan kamu itu. Di titik kamu duduk untuk menerima, di titik kamu berdamai sama diri kamu sendiri, di titik kamu membebaskan kesalahan orang lain, di titik kamu memaafkan siapapun orang yang pernah hadir dalam kehidupan kamu, di titik kamu bertemu kebebasan, di titik itulah pencerahan itu akan masuk dalam kehidupan kamu, dan perlahan kamu akan menjadi versi terbaik dalam hidup kamu, yang bahagia, berkelimpahan. Dan itu sangat indah sekali. Jadi fase intinya itu bukan di titik hasil ujung sebetulnya, bukan. Tapi di dalam prosesnya. Dan teman-teman, gak usah khawatir tentang apapun yang pernah hadir dan terjadi dalam kehidupan kamu saat ini. Sadari bahwa kamu udah yang bahagia dan berkelimpahan. Dan kebahagiaan dan kelimpahan itu sebetulnya menunggu untuk kamu datang gitu. Terus cara datangnya gimana, Teh Feby? Cara datangnya itu izinkan kamu dalam satu hari itu diem gitu loh, diem untuk merenung, diemnya itu untuk menyadari nafas aja, nafas masuk, ya Allah makasih aku masih dikasih nafas, lalu nafas itu keluar, mengalir. Udah itu dulu aja, temukan dulu ketenangan dan kedamaian, minimal 5 menit sebelum tidur, minimal 5 menit sebelum tidur, coba ucapkan syukur. Ya Allah terima kasih, ya Allah aku masih dikasih nafas. Makasih ya Allah aku sehat. Makasih aku saat ini ada orang-orang yang mencintai aku. Terima kasih rezeki uang datang tidak berhenti-berhenti. Hadir terus dalam kehidupan aku. Itu dulu aja start pertama. Untuk pada akhirnya kamu ketemu versi terbaik dalam diri kamu. Setelah proses kejatuhan atau setelah proses segalanya rontok, runtuh gitu. Karena memang emang udah hukumnya gitu. Kiamat, habis jatuh, tapi di dalam kata kiamat itu juga artinya kebangkitan gitu. Jadi kiamat ini mengandung dua makna gitu. Kiamat yang saat ini terjadi nih misalnya dalam kehidupan kita ketika kita mengalami sesuatu. Kata kiamat ini mengandung
mengandung arti kehancuran dan juga mengandung arti kebangkitan gitu. Kebangkitan dari apa? Kebangkitan atas kesadaran kamu, kebangkitan atas tumbuhnya spiritual awakening. Di titik itu kamu akan lahir kedua kali. Lahir yang kedua, born again atau hidup kembali atau lahir kembali dalam kesadaran yang begitu indah. Dan seiring perjalanan waktu, izinkan kamu menolong diri kamu sendiri untuk membebaskan, untuk melepaskan, untuk mengikhlaskan. Tubuh kamu ringan, tubuh kamu kosong nih dari semua endapan emosi, dan izinkan energi semesta, alirannya saja yang mengalir dalam kehidupan kamu. Dan itu akan sangat menyenangkan, dan itu akan sangat membahagiakan. Oke teman-teman, mulai sekarang dan seterusnya, belajar ya, kita sama-sama untuk terbuka pada sebuah kemungkinan. Syukuri hidup, rayakan hidup, dan selalu bahagia dalam kelimpahan. Pertanyaan, banyak orang takut melepaskan karena takut kehilangan. Nah, bagaimana perspektif itu pada akhirnya berganti dari melepaskan jadi menerima, menjadi menerima lebih banyak gitu istilah, atau jadi sebuah judul melepaskan dan pada akhirnya itu menerima gitu. Nah, teman-teman harus menyadari gitu bahwa salah satu perenungan yang perlu kita pahami dalam kehidupan kita, semakin kita menggenggam segala sesuatu apapun itu, entah itu emosi, entah itu ketakutan, kesedihan, kepahitan, ataupun segala keinginan kamu, tentang goal-goal kamu, tentang apa yang kamu harapkan di dalam hidup. Ketika kamu menggenggam, dia tidak kemana-mana gitu. Ketika kamu menggenggam, kamu memberikan porsi atas solusi resultnya atau atas solusi kemungkinan itu terjadi atas kapasitas yang ada di dalam diri kamu yang sebatas ini gitu. Nah, kata melepas itu adalah sebuah ekspresi. Kata melepas itu adalah sebuah ekspresi dari keyakinan, kesungguhan, kepercayaan yang muncul bahwa kita menyadari bahwa ada sebuah kuasa yang sangat luar biasa di semesta ini yang bisa mewujudkan itu dengan sempurna. Jadi jika kita menggenggam dalam gambaran seperti ini, kita genggam, ini nggak akan kemana-mana goal kita gitu. Nggak akan kemana-mana dan mewujudkannya itu pun akan menjadi sulit dan capek. Tapi ketika sebuah kesempurnaan tangan ini terbuka untuk melepaskan, kata melepaskan itu memberikan gambaran bahwa kita melepaskan bagaimana prosesnya, caranya, ada sebuah kesadaran di mana kita melepaskan atau mengalirkan atau melarutkan semua keinginan dan goal kita kepada kecerdasan semesta yang sudah tanpa batas gitu. Jadi solusinya pun nantinya akan menjadi tanpa batas dan tanpa diduga ketika kita mengantarkan ini alurnya, prosesnya, terjadinya, resultnya kepada kekuatan yang maha tanpa batas gitu. Jadi justru ketika kamu menggenggam, kamu bakal lelah, kamu bakal kecewa. Karena kamu genggam erat-erat apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu inginkan atau goal yang kamu inginkan itu tercapai gitu. Tapi pada saat kamu melepaskan, ini ada sebuah ruang kesadaran gitu di sana. Ada sebuah ruang kesadaran di titik kamu melepaskan, kamu percaya ada kuasa kecerdasan yang maha besar, yang maha tanpa batas, yang hanya dengan cara melepaskan inilah semua hal itu bisa menjadi sesuatu yang sangat mudah terjadi. Kenapa? Karena kita memberikan ruang kepada keinginan, kepada result atau hasil kita, kepada kekuatan, kepada power, kepada
energi kecerdasan semesta tanpa batas untuk mengantarkan bagaimana prosesnya, waktunya, caranya terjadi ini semua. Karena yang maha tahu, yang maha mengerti tentang semua alur, tentunya energi tanpa batas itu, gitu. Yang sejatinya kita juga percikannya sebetulnya. Kita percikannya, tapi kan ada super powernya yang menyatu bersama kita, yang kita ada di dalamnya gitu. Sebagai percikannya, lalu ada yang lebih besar daripada itu, kita menyadari di titik kamu melepas, di titik kamu sadar bahwa kamu terhubung dengan energi cinta tanpa batas, dengan kekuatan yang tanpa batas ini. Jadi justru semakin kamu menggenggam, kamu semakin lelah dan semakin menderita. Tapi semakin kamu sadar untuk tidak menggenggam gini, tapi izinkan lepaskan, tangan kamu terbuka. Nah, berarti kan yang digenggam dia naik, terurai gitu, ke yang tanpa batas. Di titik itulah sebetulnya kesejatian tentang kesadaran, tentang siapakah diri kamu, kamu adalah percikan nur ilahi, kamu adalah percikan ruhnya. Kesadaran tentang aku dan yang tanpa batas ini terkoneksi gitu. Kesadaran inilah yang membuat itu pada akhirnya ada kemudahan, ada kelancaran, ada sesuatu yang di luar jangkauan kita. Sesuatu yang nggak pernah bisa kita pikirkan itu terjadi, dan akhirnya itu akan memungkinkan bisa terjadi dengan mudah dan membahagiakan gitu. Esensi ini perlu sekali untuk diketahui sama teman-teman. Bahwa segala sesuatu pada dasarnya sudah ada dan tersedia. Sudah ada dan tersedia dan sudah disediakan. Nah, di titik ini sudah ada dan tersedia dan sudah disediakan. Teman-teman nggak usah genggamin ini, terbuka aja untuk melepaskan agar energi ini masuk ke pusaran medan energi yang tanpa batas dan kecerdasan yang tanpa batas. Ketika itu sudah dalam ranah medan energi tanpa batas, kecerdasan semesta tanpa batas, itu akan menjadi sebuah wilayahnya gitu untuk masalah hasil. Sehingga di sini kita cukup melakukan kegiatan-kegiatan rutinitas kita yang biasa kita lakukan, bersyukur, berterima kasih, tabungan semesta banyakin, gak usah dipikirin, semakin kamu melepas, semakin terjadi biasanya. Semakin kamu tidak mengejar, dia semakin datang. Semakin kamu lupakan, dia malah makin datang untuk terjadi. Jadi itu yang perlu teman-teman tahu, segala apapun yang kamu inginkan, yang kamu rencanakan, rencana boleh, bikin konsep boleh, tapi setelah itu udah jadi, lepaskan, izinkan kecerdasan yang maha tanpa batas ini mengatur segalanya. Begitu teman-teman. Dicoba ya untuk praktek menerima dan melepaskan, atau set goal and let it go untuk hasilnya.